Udah Jakarta. Hari kiamat. Oh, jadi kayak Mesias nih Ali ini. Ya kayak Mesias itu, lebih bahkan. Coba saya tunjukkan lagi. Ali adalah penghitung amal. Wow. Udah ini ada pasiennya, lanjutin. Oh mantap ya, lanjut. Pak dokter nih, Pak dokter. Oh begitu. Nggak ada yang begitu. Itu kan data Bapak jahat. Mereka bikin sendiri. Bikin sendiri, imani sendiri. Kayak itulah kelakuan orang dari sama Tadi Kristennya dikatakan gitu bahwa juga gitu. malaikat Jibril diajari oleh Ali. Itu bagaimana ya? Gir. Jadi ya apa namanya, tentang pengkultusan dari Imam Ali ke bawah, terus orang-orang suci itu ada sebagian dari orang Syiah yang sangat mengkultuskan gitu sampai jadinya hulu, sampai berlebihan. Dan itu juga kalau dari ulama-ulama yang masyhur di kalau di Irak, Iran kan untuk saat ini kan ulama Syiah. Jadi mereka nggak meyakinin. Terus juga kalau kitab-kitab yang dibawa selama nanti kalau ngobrol sama Wafi, ngobrol sama Paraka, nanti yang dibawa tuh pasti 4 kitab yang katanya nih kitab hadisnya orang Syiah. Ana yang mondok bertahun-tahun nggak pernah megang bukunya kayak gimana. Nanti dengerin kata bukunya tuh Al-Kafi nanti katanya itu kumpulan hadis-hadis. Memang benar bukunya tuh ada, tapi untuk kita pelajarin buku itu tuh ada 10 syarahnya untuk kita pelajarin. Jadi nggak serta-merta kita buka dan kita kita mempelajari buku itu nggak seperti orang Sunni, orang Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari hadis 2 hadis Sahih dan Muslim. Nggak semua yang di situ tuh mutlak, kita hukumi mutlak, masih harus ada syarahnya, harus ada seorang ahli hadis yang menghukumi hadis tersebut gitu. Kalau dibilang khurafatnya banyak, maksudnya bohong-bohongnya banyak di kitab di hadis-hadis Ahlussunnah juga banyak, di Sunni di kitab-kitab Syiah banyak juga, kita nggak menafikan. Ada keledai bisa ngomong, inilah apa segala macam, bisa terbang, banyak khurafatnya. Kalau keledai bisa ngomong dalam Torah ada itu. Iya, keledai Bileam bisa ngomong. Iya makanya sih kalau buat si Yizak itu kurafat kan. Iya, hal-hal yang bohong-bohong kan. Tetap harus ada syarahnya tuh ada 10. Ya salah satunya ada pengantarnya ahli hadis. Itu harus diuji gitu loh. Benar nggak itu? Makanya kan ada hadis doib, hadis palsu, yang itu statusnya kayak gitu. Cuman bedanya kami nggak mengkultuskan. Kalau di Sunni kan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat satu lagi Muslim sama ada Bukhari, itu kan seakan-akan itu udah pasti benar gitu. Kalau di Syiah enggak. Dan ini kan dari tadi Bang Billy dengar kata takia kan artinya white lie ya, kita berbohong supaya bisa mengamankan diri kalau kita lagi terancam nyawanya. Cuman kan di Indonesia kan kita hidupnya aman-aman aja, di Iran aman-aman aja, di Suriah ya lagi aman dari mana ya? Kan aman. Kalau gue mah aman-aman aja, nggak ada yang berani juga. Aman ya. Tapi berarti perbedaan Syiah dengan Sunni ini lebih kepada politik. Kalau sejauh ini yang saya pahami keterangan dari ini cuma hanya sekedar politik, siapa yang lebih besar dari siapa gitu. Tapi kalau masalah ketawitan kan sama kan? Iya, secara usul sama, nggak ada masalah. Kan makanya ulama-ulama di Mesir, di Al-Azhar banyak yang juga bilang kalau masalah dari perbedaan Sunni dan Syiah itu masalah di furu, di cabang-cabangnya kita, keseharian kita, ilmu fikihnya aja. Kalau usulnya itu sama. Oke. Tuh. Ini Cuman karena
di bawah ada yang komen, lu tanya Bil tentang sahabat Nabi Umar, Utsman, Abu Bakar dan istri Rasul Aisyah. Mana? Ada, kalau mereka tanya ada yang mengkafirkan, ada. Ada yang mengkafirkan, ada namanya Rafidhah. Nah terus kan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Nah terus gimana kita yang kebanyakan kan kalau yang di Indonesia kan kebanyakan kita bertaklidnya tuh ngikutinnya tuh kan ulama yang di Iran kan, Said Ali Khamenei. Fatwa dari Said Ali Khamenei sendiri dan kebanyakan ya yang di Irak itu ada Said Ali Sistani, ada Syekh Bahjat, ada banyak. Oh tauhidnya beda, Jumlahnya. maksudnya gimana nih tauhidnya beda? Nih dibilang tauhid beda, maksudnya gimana? Perasaan Syiah Sunni itu menyembah Tuhan yang satu. Sama, yang beda tuh cuma Wahabi. Berat itu. Orang ini Nah, terus- ngomong tauhidnya betul, tauhidnya aja copy paste dari Syiah. Pada nggak ngerti tauhid itu apa, taunya tentang ketunggalan aja, manunggali kaula istri. Terus fatwanya dari Said Ali Khamenei sendiri yang diikutin sama kebanyakan Syiah di Indonesia itu kita dilarang untuk mencaci Sayyidah Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak boleh kita mencaci maki. Makanya kalau ngelihat ada yang kayak begitu-begitu, Ana selama bertahun-tahun mondok di pesantren Syiah nggak pernah. Jadi dengar hal Emang ada kayak gitu. pesantren Syiah? ada dong. Ada dong. Jadi gini. Jadi ada aliran sesat di Syiah itu mengkafirkan sahabat Nabi. Ada juga aliran sesat di Sunni mengkafirkan orang tua nabinya sendiri. Begitu. Iya, jadi gua. Abdullah, Ada. Abu Talib itu dianggapnya tuh kafir. Kakek, paman, ibu, ayah nabinya itu kafir. Itu aliran Sunni itu ada tuh kayak Itu gitu. Sunni apa namanya? Kalau Syiah nggak? Kalau Wahabi. tadi Syiah Rafidhah, kalau Sunni itu Sunni apa kayak begitu? Wahabi. Nasibi. Nasibi, Nasibi. Wahabi Nasibi. Indra Moseh. Indra Moseh itu mengkafirkan orang tua Nabi. Enggak. Nah, kalau si Wafi itu mengkafirkan paman Nabi. Enggak, Wafi berasal kayak gitu. Kalau si Wafi itu mengkafirkan Abi Talib, pamannya Nabi. Nah, kalau Indra Pamannya Moseh itu Nabi. mengkafirkan orang tua Nabi. Kakek juga kena sama dia. Oh, Itu Indra Moseh. Oke. Jadi lebih jago kalau cara mengkafirkan, jago orang tuh lagi. Kalau Syiah itu kan cuma sahabat kan. Nah. Kalau Sunni ya itu nggak tanggung-tanggung. Kalau Syiah nggak ada ngafirkan orang tua Rasulullah, itu nggak ada paman gitu, nggak ada. Nggak ada. Kita Sahabat. bilang sulbi. Nggak mungkin ada keluar sosok-sosok kayak Nabi Muhammad, kayak Sayyidina Ali itu dari sulbi-sulbi orang-orang yang istilahnya orang yang nggak bagus gitu. Kita nganggap Jadi- gitu. Pasti jadi- keturunannya dijaga. Ya, jadi masalah pengkafiran ayah Nabi dan paman ini itu bertengkar nih. Kalau sama Indra itu pasti bakal bertengkar dia itu. Karena kan saat si Indra Moseh mengkafirkan orang tua Nabi, nah si Wafi akan mengalihkan itu ke pamannya Nabi untuk menyelamatkan orang tua Nabi dari kekafiran. Tapi dia ngafirin paman Nabi yang dikafirinnya. Pakai dalil itu. Tapi si anak udah lakukan itu. Tanya sama Bagir, ada cewek dia bisa dimutah nggak sama Imam Syiah? Itu mutah Gua itu nggak sering punya adik, dipakai. Sering mutah itu kan sering dipakai. Nah, itu wilayahnya Kawin kan tahu kontrak kan. Gambili. Kan Bogor itu kan Bogor. Nah, itu pelakunya Sunni semua tuh. Oh, iya. Gitu. Jadi kan ke temen kakak kelas gue nih kan pinter bahasa amiyahnya Saudi kan, bahasa Arab amiyahnya orang-orang Saudi. Jadi dia suka jadi nganter-nganterin orang. Itu pertama dia jemput tamu di Bandara Internasional Surabaya, ketemu tamu dari Saudi. Belum salam apa, langsung bilangnya Doli. Nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu apa, taunya kata Doli doang. Doli itu dong tempat prostitusi. Makanya terkenal mau nikah mutah dari sana. Misyar kalau istilah orang tuh misyar. Misyar. Iya. Cuma masalah kalau namanya nikah mutah, namanya nikah. Orang nikah kok diiniin. Tapi tadi hebat tuh Pak Raka pakai data tuh, ada datanya tuh.
Ya itu ya tadi si A pun kalau ngeliat gitu ya ketawa gitu kan. Jadi Karena kan jadi gue jadi kan hal-hal yang tidak rasional, enggak, misalnya hal-hal yang tidak rasional gitu kan. Itu kan kalau udah menuhankan Ali ya bukan Islam lah namanya. Udah keluar dari Islam. Kocak. Masa si A disuruh apa sih namanya? Memahami apa hal yang dia tidak pahami kan gitu kan. Ini di bawah ada yang bilang, tanya bang, Karbala itu bagi Syiah kota suci atau bukan? Loh memangnya buat mereka bukan? Itu tempat syahidnya apa cucu nabinya sendiri loh. Oh, benar. Sedih gue. Jadi kan aneh kan kalau mereka tidak anggap itu kota suci. Cucu nabinya meninggal di sana, nggak dianggapnya suci kan gawat tuh. Dibantai di mati syahid di sana nggak dianggap. Ya kalau buat pemahaman aku yang bantai cucu nabi itu ya Sunni. Kan Wah, Sunni nggak ini kan begitulah, nggak mungkin. dasar-dasarnya itu kan dibangun sama si Muawiyah. Gak mungkin begitulah. Ya kalau bukan si apa namanya? Sunni kan? Udah, beres. Nah, maksudnya yang ngebunuh itu bukan Yahudi atau yang lain? Enggak. Itu kan orang masih Bala tentaranya si Muawiyah. Berarti Islam juga. Yazid, sorry Yazid lebih tepatnya Yazid. Kenapa mesti dibantai gitu? Jadi kan itu pertama itu menantu ya. Cucu ya. Cucu Nabi. Cucu langsungnya Nabi. Ya, terus dia juga Islam. Kenapa mesti dibantai? Politik, kekuasaan biasa. Politik kekuasaan. Oh gitu. Tapi sayang juga ya masih saudaranya bisa tertura di tanah gitu. Harusnya nggak perlu. Zaman lagi kacau-kacau Islam setelah peninggalannya Rasul itu nggak aman-aman aja Bang Billy. Keadaannya tuh apa namanya? Maksudnya nggak adem ayem, Tidak baik-baik saja. nggak baik-baik aja. Pengikut antar mazhab aliran itu saling bantai, bukan hanya antar Sunni dan Syiah. Antar Sunni saling sikat. Makamnya masih merah, itu istilah, tanahnya masih merah, itu orang udah pada perebutin siapa yang mau menggantikan beliau apa segala macam. Wah, astaga. Ya. Ini sama seperti kejadian ketika kalau mau mangkat udah kacau semua Israel itu. Iya. Pecah dua, utara dan selatan. Jadi aliran Sunni ini yang lebih sering mengeluarkan hadis-hadis untuk menghina nabinya sendiri, ya itu yang sering dipakai kiamat itu. Nabinya nikahi anak kecil, buatan Sunni. Nabinya bisa gila, buatan Sunni. Nabinya bisa kesurupan. Nabinya muka masam. Mereka bikin hadis buat menghina nabi mereka sendiri. Itu yang dipakai kiamat itu. Makanya kalau teman-teman masa kayak Panan aku atau yang paham gitu kan, hadis dibikin sendiri dipakai sama kiamat, matilah kalian. Enggak kan, hadis kan ada yang doif kan, ada yang doif. Nah, yang sering aku tanya kenapa sih yang doif itu harus ada dan dipelajari? Kenapa nggak usah aja ada gitu? Udah pernah ada, itu yang repot itu kan, udah pernah dibikin. Nah iya, itu kenapa mesti dibikin, maksudnya gitu. Mendingan nggak usah aja. Iya, aja. musuh terbesarnya keluarga Rasulullah itu bukan Kristen Yahudi. Kristen Yahudi ya musuh gitu kan, tapi musuh terbesarnya bukan umatnya sendiri. Makanya kalau aku atau beberapa teman Sunni yang seperti aku atau beberapa teman Syiah itu nggak tertarik apa Sunni atau Wahabi, aku bingung nih sama Pak Jam nih. Tadi bilangnya Syiah, terus Wahabi, sekarang bilang Sunni lagi. Jadi Pak Jam posisinya sebagai apa nih? Aku tuh belajar bang, belajar itu kan karena kan dulu kan sering ini apa ya, Syiah begini. Tapi bapak kau NU, bagaimana kamu? Enggak, belajar. Oh iya. Belajar itu kan jangan dibatasi. Kalau nggak belajar nggak tahu kita, karena tidak belajar, tidak mencari tahu, itulah muncul lisan tuh kan, Syiah bukan Islam, Syiah kafir ya kayak gitu. Nggak belajar, nggak tahu apa sebenarnya. Makanya kayak tadi malam kan si Bang Ali kan bikin tanya jawab tuh. Itu memang halus tuh cara main Bang Ali itu kan. Itu semua aku record, nanti aku masukkan YouTube aku. Nggak tahu apa-apa mereka tentang agama mereka sendiri. Habis ada si Topik, ada si Unggul, ada si Rasid, ada si Sidik. Parah. Tuh aku minta naik kan, ayo duel sama aku, nggak dikasih. Nggak berani. Iya, gue juga.
Enggak, jadi Bang Billy, kan nih kan lagi banyak mujahidin mujahidah itu yang apa namanya bilangnya apa penginjil, enak buat gue. Itu kalau masih awam, hukumnya tuh haram buat untuk megang dan mempelajari Injil kalau masih awam. Jadi harus hati-hati. Ya, jadi kayak ini tadi malam kan, kayak gini. Aku kan sering ketinggalan kan tingkah mereka karena sering live kan. Aku coba beberapa hari ini tidak live kan. Tadi kedapatan aku. Si Dedi Wijaya berakting pura-pura seperti Kristen. Ya dia mau naikin kawannya, ya kan gitu kan. Oh, aku telat datang. Tapi ada yang cium kayak gitu, aku tanyain sama Kristen. Bang, si Dedi tadi ngaku Kristen? Iya katanya. Nggak ngaku si Dedi kan. Tapi jadi kayak gini, dia ngomong gini, Kak naikin yang namanya siapa? Nanti biar aku yang jawab. Oh apa nih aku bilang kan? Mau pura-pura, kau udah mau aku gituin kan? Tidak adanya kan? Tapi konsepnya kayak gitu kan. Nah, lalu aku giniin kan dulu kan pernah aku bilang sama teman-teman Kristen. Woi Kristen, sebelum kalian ada Muslim datang ini, tanya mereka dulu tentang pemahamannya tentang agama mereka sendiri, kan gitu kan? Kayak Bang Billy bikin kemarin, bikin password gitu kan? Kayak gitu kan? Jadi kan kita tuh kan harus memantaskan diri dulu kan, memantaskan diri tuh kita benar-benar tahu nggak tentang agama kita sendiri gitu kan? Betul. Baru kita boleh lah gitu kan bertanya gitu kan, mendiskusikan. Nah ini kan aku gini kan, kau boleh nanya kalau bisa huruf hijaiyah, aku bilang kan. Aku bilang sama si Dedi, aku hitung 5 ya, 1, 2, 3, mencaci dia pakai ayat Injil, turunkan kan, dia nggak tahu huruf hijaiyah alif ba ta sa jin, aku nggak tahu huruf hijaiyah, nggak tahu, layak nggak? Repot dah kalau nggak tahu mah. Iya, naik satu lagi, naik satu lagi, pertanyaan lagi, nggak juga tahu. Ya, aku makanya aku bilang sama teman-teman Kristen tuh kayak gitu juga kan. Dan yang dulu tuh yang aku protes sama Bang Billy itu kan itu dulu tuh. Aku kan pernah protesnya tuh kayak gini kan. Ya mungkin mohon maaf Bang Billy tersinggung kan. Kok apa nama tuh? Jadi Bang Billy ini dijadikan tangan gitu kan, buat nyerang Kristen gitu kan. Jadi kan sering aku ejek gitu kan mereka tuh. Nggak mampu kalian nyerang Kristen sendiri harus pakai tangan Yahudi gitu kan. Nah, sekarang itu malikil yang dipakai. Dipakai lah malikil. Iya, malikil lah malak. Bisanya kan Oneness mereka pakai untuk nyerang Tritong. Oh. Jadi nggak mampu gitu loh. Pakai tangan orang kotor gitu, dipakai buat nyerang itu. Dan si Malikil menikmatinya kan, padahal dia nanti kalau buat aku Malikilnya penyembah manusia, paling bidat yang dibidat itu si Malikil tuh Oneness tuh. Tapi buat mereka malah dipakai gitu kan. Kalau si Tritong ini buat aku tuh takwil itu sebenarnya. Kalau buat aku ya pemahaman, aku nggak tahu lah teman yang lain kan. Mereka sedang menakwilkan Tuhan. Ini pada Kalau Oneness kan yang teman-teman Sunni nih kalau naik jadi seru, jadi ada bisa ya informasi. nanti ya kalau masih berimbang. pasti itu nikah mota, beda syahadatnya, beda rukun iman, beda rukun Islamnya. Emang syahadatnya Syiah kayak gimana? Syahadatnya sama, cuma ada ini pada penambahan itunya bayat. Kita berikrar bahwa kita berbaiat sama Imam Ali, tapi itu bukan salah satu hal yang wajib. Jadi bunyinya gimana? Jadi yang ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu aliyan waliyullah atau hujjatullah. Gitu. Tapi kalau ditanya misalnya kayak gini kan mereka kan protes itu kan. Tanya sama mereka. Kau tidak yakin bahwa Ali itu wali Allah, Ali itu hujjatullah setelah Rasulullah meninggal? Iya kata dia. Iya pula kata dia tuh. Tapi saat Syiah mengikrarkan itu kan sebagai pelengkap, penambah gitu kan, marah ngamuk. Padahal itu sama sekali nggak ada masuk ke sampai batal yang selamat itu enggak. Beda rukun iman, rukun Islam tuh nggak ada. Berarti yang penting kan menyembah Allah. Udah itu aja sebenarnya. Makanya yang itu kan misalnya kan aku kan misalnya kan namanya dari teman-teman Salafi itu kan juga. Dulu aku pikir kan sampai sekeras itu, ternyata tidak. Teman-teman di Salafi pun tidak ada sampai kayak begitu, sampai mengkafirkan itu enggak ternyata. Cuma beberapa. Malah yang lebih ngeri dari yang Ahlus Sunnah yang aku bilang nih ajaran asli Hindu.
Ngakunya Sunnah tapi ajarannya banyak. Aduh kacau lu apa jahat. Enggak, memang banyak adaptasi bersama digabungin sama ajaran Hindu. Contohnya Tahlilan mereka itu kan pakai 7, 40, 100 hari itu kan Hindu. Cuma kan kalau aku misalnya pikir kayak gini kan, aku hantam kan misal kesesatan. Mereka kan taunya kan kesesatan orang lah. Dihantam kesesatan mereka ya ngamuk juga kan. Misalnya sholat tarawih itu kan harusnya kan 20 menit, dibikinnya 3 menit, zikir sampai kesurupan, dikubur begini berdoa. Kesurupan. Maksudnya gitu. Ya zikir kesurupan itu kan dari kalangan mereka, dari kalangannya si Wafi itu kan. Zikir kesurupan itu. Oh yang ada di sosmed itu ya video yang sampai loncat-loncat itu. Itu Sunni itu. Atau yang ini yang dia menari-nari apa kan sufi-sufi yang kayak Yahudi gitu kan loncat-loncat gini Allah. Kan mirip Yahudi itu. Tapi musik haram, bagaimana itu? Musik Kan haram musik. buat salafi. Oh. Ya. Pusing pala gua jadi baru denger Kalau mereka tuh kan ada musik Islami gitu kan. Kalau si An ini penikmat musik orkestra. Nah, kalau di Iran tuh ada tuh konser, tapi konsernya konser orkestra kebanyakan. Ada, tapi orkestra. Nah, memang si Iran itu sudah, kalau kita lihat orang-orang Iran itu udah hampir kayak orang-orang Eropa, bule-bule gitu. Ya, kan, misalnya kan ada 10 universitas Islam terbaik di dunia gitu kan, terbaik di dunia. Ya tuh nomor 1 tuh Mesir, nomor 2 itu Malaysia, atau nomor 3 itu Iran. Lalu ada Yordania, nanti ada Arab Saudi, nanti ada Iran lagi gitu. Ada namanya kan MTQ internasional. Ya iya, ada Iran, ada Arab Saudi, ada Turki. Ya Quran yang dipakai ya sama. Oh, gitu. Ini Syiah juga nih. Masa? Orang Kristen yang pernah dituduh Syiah, Balul Kitab, Adirion, Metatron. Enggak, aku mau nanya ke Billy tadi. Karena ini kan ada kelompok-kelompok yang Kristen sok Yahudi sekarang. Sorry, aku potong dikit ya, Papa jahat ya. Iya. Aku mau nanya ke Billy. Apa benar memang nama YHWH itu boleh ditaruh di depan? Misalnya kayak teman-teman saya ini bilang Yahsua itu katanya. Apa emang boleh kaidah bahasanya seperti itu? Oh enggak bisa begitu, beda, nggak bisa. Karena setahu saya itu hanya di belakang. Iya betul. Kayak misalnya kayak kan yang namanya Yosua bin Nun kan namanya aslinya kan Hosea, ya kan? Hosea. Nah, ditambahin hurufnya Hashem. Jadi ditambahin huruf Hei. Jadi Yehoshua karena Hosea itu kan artinya keselamatan. Jadi yang keselamatan yang daripada Yah gitu Tuhan. Itu sih cocokmologi aja, nggak boleh begitu. Berarti nggak tepat ya kalau ada nama yang dicocoklogikan iyahnya di depannya. Iya, nggak cocok. Oke. Yang mana tuh? Yang mana? Alirannya si Maria atau siapa? Demian tadi malam. Demian kan udah ditanya, lu kalau Demian lu kalau misalnya pindah agama jadi Islam apa Yahudi? Dia bilang pilih Yahudi. Jadi emang dia udah Kristen ke Yahudian lah kurang lebih gitu. Aduh, ya itu aku sangat menyayangkan. Kristen ya Kristen aja, ngapain mesti berlaga-laga dua kaki gitu. Nah makanya itu nanti Damian lu udah nggak ada kakinya memang dia. Makanya dia kalau dia mau gabung sama yang Kristen Yahudian ya gabung sama si Maria itu Mesianik. Nah, makanya kalau ada Kristen yang pakai kitab Talmud, ada kemarin tuh si Maria kan pakai kitab Talmud segala macam Zohar segala macam Kabalah. Orang Yahudi aja nggak semua percaya Kabalah lu. Iya. Rambam tuh antitesis terkali terhadap Kabalah. Jadi nggak semua. Iya, gitu. betul.
Kemarin ada yang jelasin juga pakai Kabbalah. Oh, kalau percaya Kristen harus percaya Kabbalah katanya. Baru kutanya, berarti kamu percaya reinkarnasi dong? Enggak katanya. Lo orang Kabbalah kan percaya. Percaya. Gilgul. Gilgul Neshamot ya. Baru Tuhanmu ada 10 dong, gue bilang gitu. Dia ngajarin Sephiroth. Iya. Bang Billy, Nah, itu- Kabbalah nih hal-hal yang mistik-mistik gitu ya? Itu masalahnya yang bahaya, kayak misalnya Rambam, terus rabi yang sekarang namanya rabi yang di TikToknya Rabi Asyir Meza, dia bilang dia nggak percaya Kabbalah sama sekali, dia Torah aja. Kenapa? Karena ya itu tadi Tuhannya bisa 10 itu kalau tidak kuat Torahnya. Jadi sebenarnya Zohar itu bukanlah sebuah atau tandingan daripada Torah. Jadi Torah itu yang terutama itu hanya suplemen aja. Tingkatannya pun itu shot kan yang paling belakang antara sat, remes, drak, dan shot. Jadi paling belakang gitu pemahamannya. Jadi nggak bisa dijadikan landasan